Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Destiani Sapitri dengan NPM 202151123. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang limit fungsi aljabar dengan kompetensi dasar 3.9, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif serta sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk kepada ketua kelas untuk memimpin doa rekan-rekannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Amin. Baik, berdoa sudah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek daftar hadir dulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu menjelaskan konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, problem based learning ini adalah pembelajaran berbasis masalah yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, problem ini lebih menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang. Jadi, siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan di kehidupan sehari-hari, serta belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan. Baik, sekarang ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, setelah ibu bagikan, diharapkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, baik, apakah kalian sudah berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang ibu akan membagikan bahan ajar ibu ini kepada masing-masing kelompok. Nanti kalian amati, pelajari, lalu isi latihan soalnya. Nah, baik, apakah sudah selesai kalian mengamati, mempelajari, dan juga mengisi latihan soalnya? Baik, jika sudah, apakah ada dari kalian yang ingin menjelaskan latihan soal dari bahan ajar tadi? Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan soal dari bahan ajar. Yang pertama, limit X menuju 5, 3X dikurangi 7. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tinggal substitusikan X tersebut. X tersebut sama dengan 5, jadi 3 dikali 5 dikurangi 7. Nah, 3 dikali 5 itu 15, lalu dikurangi 7, jadi hasilnya 8. Nah, untuk soal nomor 2, limit X menuju 2, 3X dikurangi 6 per X ditambah 2. Penyelesaiannya, limit X menuju 2, 3X dikurangi 6 per X ditambah 2. Seperti cara tadi, kita substitusikan angka 2 tersebut kepada X. Jadi, 3 dikali 2 dikurangi 6 per 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 0 per 4 sama dengan 0. Selanjutnya untuk nomor 3, limit X menuju min 2, X dikurangi 2 per 2X ditambah 4. Penyelesaiannya, limit X menuju min 2, X dikurangi 2 per 2X ditambah 4 sama dengan min 2 dikurangi 2 per 2 dikali min 2 ditambah 4 sama dengan min 4 per 0. Hasilnya adalah negatif tak hingga. Lalu soal nomor 4, diketahui limit X menuju 0, X ditambah 1 per X kuadrat sama dengan, penyelesaiannya, limit X menuju 0, X tambah 1 per X kuadrat sama dengan 0 tambah 1 per 0 kuadrat sama dengan 1 per 0.
jadi hasilnya tak hingga. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih banyak. Sebelum itu kita berikan tepuk tangan dulu kepada Maya yang sudah berani maju ke depan untuk membahas soalnya. Nah, dari sini apakah teman-teman sudah paham dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu punya LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kalian ikuti petunjuk yang sudah ada di LKPD ya, lalu dikerjakan bersama-sama secara berkelompok. Nanti Ibu akan panggil perwakilan satu orang untuk menjelaskan hasil diskusinya. Silakan Ibu beri waktu 20 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi berkelompok tadi. Silahkan, apakah ada kelompok yang ingin mempresentasikan? Iya baik, silahkan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarah, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk nomor soal pertama, diketahui limit X menuju 4. X kuadrat dikurangi 16 per X dikurangi 4. Nah, pembahasannya, limit X menuju 4, X kuadrat dikurangi 16 per X dikurangi 4. Nah, X kuadrat dikurangi 16 tersebut kita faktorkan menjadi X dikurangi 4 dan dikali X ditambah 4. Sedangkan untuk X dikurangi 4 nya tetap. Jadi limit X menuju 4, X dikurangi 4 dikali X ditambah 4 per X dikurangi 4. Nah, setelah itu kita coret X dikurangi 4 dengan karena sama jadi dicoret ya, jadi tinggal X ditambah 4. Nah, setelah itu 4 tersebut dimasukkan kepada disubstitusikan kepada X, jadi hasilnya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, untuk selanjutnya nomor 2, nilai dari limit X menuju T hingga akar 25X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 6 dikurangi 5X ditambah 3. Jawabannya adalah, caranya adalah kita ubah bentuk 5X ditambah 3 menjadi akar 5X ditambah 3 kuadrat. Jadi limit X menuju T hingga akar 25X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 6 dikurangi akar di dalam kurung 5X ditambah 3 kuadrat. Nah, 5X ditambah 3 kuadrat tersebut kita operasikan menjadi 25X kuadrat dikurangi 30X ditambah 9. Nah, karena untuk rumus bentuk ini B dikurangi Q per 2 akar A. Nah, diketahui B-nya itu min 9, Q-nya itu min 30, lalu A-nya 25. Jadi min 9 dikurangi min 30 per 2 akar 25. Nah, akar 25 itu 5. Jadi min 9 dikurangi negatif 30 sama dengan 21, dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya 21 per 10. Untuk soal nomor 3, nilai dari limit X menuju T hingga dalam kurung akar X di dalam kurung 4X ditambah 5 dikurangi akar 4X kuadrat dikurangi 3. Nah, pembahasannya, kita ubah bentuk tersebut seisi akar seperti berikut. Jadi limit X menuju T hingga akar 4X kuadrat ditambah 5X dikurangi akar 4X kuadrat dikurangi 3. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, rumusnya itu B dikurangi 4 per 2 akar A sama dengan 5 dikurangi 0 per 2 akar 4. Jadi hasilnya 5 per 4. Selanjutnya nomor 4, nilai dari limit X menuju T hingga 3X
dikurangi 2 dikurangi akar 9x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 adalah pembahasannya seperti halnya nomor 2. Kita ubah bentuk dulu. 3x dikurangi 2 tersebut menjadi akar 3x dikurangi 2 kuadrat. Lalu kita operasikan menjadi 9x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4. Jadi limit x menuju tak hingga akar 9x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4 dikurangi akar 9x ditambah 2x ditambah 5. Nah, masukkan rumus ke dalam rumus B dikurangi Q per 2 akar A sama dengan min 12 dikurangi min 2 per 2 akar 9 sama dengan min 12 ditambah 2 per 2 kali 3 hasilnya min 10 per 6. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi min 5 per 3. Nah, lalu nomor terakhir, nilai dari limit x menuju min 3 2x ditambah limit x menuju min 2 x kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, kita menggunakan teknik substitusi secara langsung. Jadi min 3 tersebut dimasukkan ke x. Jadi dan min 2 satu lagi dimasukkan ke x kuadrat. Jadi limit x menuju min 3 2x ditambah limit x menuju min 2 x kuadrat dikurangi 5 kuadrat, hasilnya jadi 2 dikali min 3 ditambah min 2 kuadrat dikurangi 5 pangkat 3 pangkat 2 maksudnya. Nah, lalu hasilnya menjadi min 6 ditambah 4 dikurangi 5 kuadrat. Jadi min 6 ditambah min 1 kuadrat, hasilnya menjadi min 7. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan kelompok 3 tadi, apakah anak-anak sudah paham atau mengerti dengan soal tersebut? Mungkin jika ada yang belum mengerti boleh ditanyakan ya. Baik, jika tidak ada, silakan untuk kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduknya. Nah, baik, karena materi hari ini sudah selesai tentang konsep limit fungsi aljabar. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran tadi? Silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan, boleh disimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyimpulkan pembelajaran kali ini. Nah, limit adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Nah, suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai dari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit fungsi aljabar ini. Nah, limit suatu fungsi terdiri dari fx. Batas x untuk dimasukkan ke dalam fungsi. Bentuk umum dari limit fungsi aljabar adalah limit x menuju a, fx sama dengan L. Terima kasih. Ya, tepat sekali. Jadi limit itu bisa diartikan sebagai batas. Nah, yang mempunyai yang bisa dituliskan dengan rumus limit, yaitu limit x menuju a fx sama dengan L. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mungkin sudah paham semua ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, baik, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan karena waktunya sudah mau habis ya. Nah, kalian boleh pelajari lagi tentang limit fungsi aljabar di
di buku paket atau dari referensi-referensi lainnya seperti internet atau buku apa saja ya yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.